Selamat petang, Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update petang edisi Rabu 20 Juli 2022. Petang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firdananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Polda Jawa Barat resmi memberikan izin rekomendasi kepada Persib Bandung untuk menggunakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api selama Liga 1 musim 2022-2023. Kepastian tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo seusai menggelar rapat koordinasi bersama manajemen PT Persib Bandung Bermartabat atau PBB di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta pada Selasa 19 Juli kemarin. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Nasmi Abdurrahman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nasmi. Ya, selamat petang Firda dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada Selasa kemarin Polda Jabar bersama manajemen PT Persib Bandung Bermartabat dalam hal ini diwakili oleh Direktur PT PBB Teddy Cahyono menggelar pertemuan sekaligus evaluasi untuk gelaran Liga 1 nanti, dan pada adapun hasilnya Polda Jabar secara resmi mengumumkan bahwa izin rekomendasi penggunaan Stadion GBLA untuk Persib Bandung ini resmi diberikan. Namun dengan sejumlah poin yang pertama bahwa kapasitas yang boleh digunakan oleh penonton di Liga 1 nanti hanya sekitar 27.000 dari kapasitas maksudnya 25.000 dari kapasitas 38.000 penonton. Kemudian tiket yang dijual oleh panitia pelaksana pun harus dijual 100% secara online, tidak diperbolehkan ada tiket yang dijual secara offline. Kemudian pembelian tiket juga nantinya hanya dapat dilakukan di website dan aplikasi Persib Bandung yang sudah terkoneksi dengan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga bagi penonton yang belum melakukan vaksin booster tidak dapat membeli tiket, dan setiap penonton dan setiap tiket itu setiap penonton itu hanya diberikan satu tiket. Jadi satu KTP untuk satu tiket maksudnya. Kemudian poin selanjutnya, panitia pelaksana juga tidak akan membuat layar lebar di luar area stadion seperti pertandingan sebelum-sebelumnya. Itu dilakukan untuk meminimalisir perkumpulan penonton yang tidak memilih tiket di luar stadion. Kemudian personel kepolisian juga nantinya bakal melakukan pengawasan di sekitar stadion untuk memastikan tidak adanya penjual atau calo yang menjual tiket offline. Nah, selanjutnya polisi juga bakal langsung meminta atau membubarkan penonton yang tidak membeli tiket yang masih berkerumun di area stadion. Hal itu dilakukan untuk menjaga ketertiban, kemudian mencegah adanya peristiwa serupa seperti bulan lalu. Demikian Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Nasmi dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo, dan Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, Teddy Cahyono. Berikut liputannya untuk Anda. Panitia program, hari ini kita akan melaksanakan rilis terkait dengan informasi hasil rakor persiapan pertandingan Liga 1 yang rencananya nanti akan dilaksanakan mulai tanggal 30 Juli dan ke depan akan dilaksanakan selama setahun kurang lebih sebanyak 17 pertandingan. Jadi hasil rakor ini merupakan hasil kompromi beberapa data-data teknis yang mungkin bisa kita informasikan kepada publik sehingga publik juga bisa menyelesaikan. Ini juga berkiblat dengan permasalahan yang pernah terjadi sehingga evaluasinya betul-betul kita harus laksanakan secara sempurna dan harus selaras dengan pemahaman masyarakat sehingga kita bisa meminimalkan permasalahan atau gangguan kamtipmas yang terjadi di tempat pertandingan tersebut, sehingga pertandingan kita harapkan bisa berlangsung dengan baik tanpa ada permasalahan sedikit pun. Beberapa poin-poin yang akan disampaikan terkait masalah tempat. Pertama, ini akan dilaksanakan di Stadion GBLA. Kemudian penggunaan GBLA tersebut ini sudah disesuaikan dengan rekomendasi dari
PUPR yang sudah merekomendasikan bisa digunakan dengan kapasitas yang optimal. Tetapi dengan rekomendasi itu juga, karena saat ini juga masih pertimbangan PPKM. Dan pada kesempatan ini kami juga ingin sampaikan, informasikan bahwa untuk pertandingan Liga 1 2022-2023 semua tiket akan dijual 100% online, hanya melalui apps Persib dan web Persib. Ya, jadi 100% online, tidak ada penjualan tiket offline, jadi 100% online. Aturannya adalah satu tiket satu KTP. Kenapa satu tiket satu KTP? Karena sesuai dengan aturan pemerintah. Semua akan terkoneksi ke aplikasi Peduli Lindungi. Jadi apabila calon penonton belum divaksin booster sesuai dengan anjuran pemerintah, maka secara otomatis akan tidak bisa membeli tiket. Ya, jadi itu dulu mungkin kita harus pahami bersama. Kemudian Polresta Bandar Lampung menangkap seorang pelaku terkait pencurian materai Rp10.000 milik PT Pos Indonesia. Pelaku yang ditangkap berperan sebagai penadah dari pencurian material di Bandar Lampung. Pelaku pencurian materai tersebut berinisial BR, 28 tahun, merupakan warga Langkapura, Bandar Lampung. Kasat Reskrim Polrestabes Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra menerangkan, pihaknya mengamankan barang bukti materai Rp10.000 dari rumah pelaku BR. Barang bukti yang diamankan pihaknya yakni 4.050 lembar materai pecahan Rp10.000. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Syamsir Alam yang akan melaporkannya. Silakan rekan Syamsir. Selamat sore rekan Firda, selamat sore Tribuners. Ya, seperti disampaikan tadi oleh rekan Firda bahwa telah terjadi pencurian puluhan ribu amplop materai, maksud kami materai dengan nilai 10.000 dari PT Pos Indonesia Jakarta ke PT Pos Indonesia di Bandar Lampung, di Lampung, di mana aksi pencurian tersebut menurut Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya, ini mengakibatkan kerugian negara sebesar 1,5 miliar rupiah, di mana 2 kardus materai dengan pecahan Rp10.000 dicuri oleh pelaku F. Ini pelaku F ini pelaku utama, di mana pelaku F ini masih menjadi buron dari Polresta Bandar Lampung. Sementara penadahnya dan juga penjualnya, yakni pelaku berinisial BR, warga Langkapura, yang telah ditangkap di rumahnya di Langkapura beberapa waktu lalu. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, dari penangkapan pelaku BR ini, polisi mengamankan total 4.050 amplop dengan pecahan Rp10.000, di mana amplop tersebut merupakan sisa dari seluruh maksud kami materai yang dicuri oleh pelaku F dan pelaku AB ini. Mana materai tersebut sekarang totalnya ada 4.050 dengan nilai total ratusan juta rupiah. Ya, dari pelaku BR juga polisi mengembangkan perkara tersebut dengan mencari tahu kemana saja barang bukti tersebut dijual oleh pelaku BR. Dari keterangan pelaku BR yang didapatkan oleh pihak kepolisian, bahwa barang bukti materai milik PT Pos Indonesia itu dijual oleh pelaku ke sejumlah tempat, mulai dari perkantoran, tempat fotokopi, dan juga dijual melalui online. Dari keterangan Kasat Reskrim juga didapatkan keterangan bahwa dari sejumlah materai yang terjual oleh pelaku BR ini juga oleh pembelinya sudah sebagian dikembalikan oleh pihak kepolisian, sehingga total uang negara yang berhasil diamankan oleh Satreskrim Polresta Bandar Lampung ini senilai 400 juta rupiah. Setelah dimintai keterangannya,
pelaku BR sendiri mengatakan bahwa uang tersebut dia mendapatkan uang tunai 200 juta dari hasil penjualan itu, dan di mana uang tersebut telah ludes semuanya dipakai untuk kebutuhan sehari-harinya, dan juga pelaku ini ternyata kecanduan judi online. Nah, saat ini polisi masih terus mengembangkan perkara pencurian materai ini dengan mencari keterangan dari pihak PT Pos Indonesia dan juga dari saksi-saksi lainnya terkait peristiwa pencurian tersebut. Demikian rekan Fida Tribuners yang dapat kami lakukan dari Bandar Lampung. Ya, baik. Terima kasih rekan Syamsir Alam dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sepotong ayam goreng tepung menjadi pemberian terakhir Aswan 49 tahun untuk almarhum anaknya Ardi Nur Cahyanto 23 tahun. Namun ayam goreng tepung tersebut belum sempat diberikan lantaran Ardi meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Cibubur di Jalan Raya Alternatif Cibubur, Bekasi pada Senin 18 Juli sore. Aswan mengatakan pertemuan terakhirnya dengan almarhum putra sulungnya terjadi pada Minggu 17 Juli ketika ia baru saja pulang bekerja. Untuk mengetahui lebih lengkapnya terkait kisah Aswan ini, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jakarta, ada Dwi Putra Kesuma yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dwi. Baik, Firda dan juga selamat petang para Tribuners. Bisa saya sampaikan bahwa ayah salah seorang korban peristiwa kecelakaan maut di Jalan Raya Alternatif Cibubur, almarhum Ardi Nur Cahyanto, menceritakan kenangan terakhirnya sebelum putranya dipanggil ke hadapan Sang Halik. Aswan mengatakan bahwa saat itu pagi hari sebelum kejadian yang terjadi pada sore hari itu, ia sempat bertemu dengan anaknya. Saat itu ia sedang pulang kerja dan mendapati almarhum Ardi Nur Cahyanto sedang meminum susu di kamar. Ia pun menawarkan makan pada anaknya, namun almarhum menolaknya dan beberapa saat kemudian pun langsung pergi berangkat kerja. Setelah almarhum Ardi Nur Cahyanto berangkat kerja, Aswan pun berinisiatif untuk memberikan ayam goreng tepung di restoran cepat saji. Ia bermaksud agar ayam goreng tepung cepat saji ini dimakan oleh anaknya selepas pulang kerja. Namun takdir berkata lain, sekira pukul 4 sore ia mendapati sebuah berita di saluran stasiun televisi swasta yang menyiarkan secara langsung menyoal musibah kecelakaan maut di Jalan Raya Alternatif Cibubur ini. Kemudian selama berselang, ia pun mendapat informasi bahwa ada motor dari almarhum anaknya yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Setelah itu, ia pun pergi ke rumah sakit Polri untuk mengecek keberadaan almarhum anaknya, dan ternyata benar saja anaknya Ardi Nur Cahyanto menjadi satu dari 10 korban tewas kecelakaan maut ini. Masih sangat diingat olehnya bahwa ayam goreng tepung tersebut pun masih disimpan di ruang dapur yang rencananya akan diberikan kepada almarhum, namun takdir berkata lain dan ayam goreng tepung itu pun kini hanya tinggal menjadi kenangan. Kurang lebih seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, Dwi Putra Kesuma atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Aswan, ayah dari almarhum Ardi Nur Cahyanto. Berikut liputannya untuk Anda. Ada musibah kecelakaan maut itu ya, Pak? Musibah tabrakan ya? Siap. Itu Bapak saat itu jam berapa, Pak? Masih ingat nggak? Jam 4 persis ya? Saya nonton sampai selesai, tapi ada kabar dari orang-orang milik Bapak. Videonya. Ada nomor seri ya, Pak. Buat pemeran saya. Oh, nomor seri kendaraan almarhum anak Bapak dengan helmnya. Siap. Dari situ Bapak apa yang Bapak lakukan? Soal kisah, saya langsung ke Rumah Sakit Polri, pastiin benar dia kata sama saya kan. Oh gitu. Sempat menghubungi handphone almarhum nggak, Pak? Bisa. Oh sempat, tapi pernah menghubungi juga.
Maksudnya nggak dibalas itu maaf Pak, nelpon nggak diangkat atau memang sudah nggak nyambung? Oh, nggak diangkat ya? Itu sebelum Bapak lihat di TV langsung Itu sudah lihat di TV. Siap. Saat kejadian itu almarhum itu memang sedang dalam tujuan mau kemana ya Pak? Ke Cibubur, ke barang. Ke Cibubur. Oh, almarhum ini berprofesi sebagai ini Pak. Oh, siap ojek daring ya Pak ya. Saat itu sedang mengantar barang bukan penumpang berarti ya Pak ya. Siap. Makanya saya hancur ya udah. Siap. Hancur bawah. Setelah itu Bapak baru ke rumah sakit Polri Pak. Datang, saya ditanya sama Polri, Ya. ada keluhan apa sih? Saya mau lihat musibah Cibubur ya. Di jalan alternatif Cibubur. Nama siapa? Yang Hardi. Langsung sih dibawa ke ruang duka. Si Gigin, bener nggak tadi? Elisa Umaini, 23 tahun, merupakan wanita tangguh yang sedang berjuang menghadapi tumor di wajahnya. Wanita yang kerap disapa Elis ini saat ini tinggal dengan kedua orang tuanya di rumah sederhananya di lingkungan Sekaranyar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Lombok Timur. Ia mengidap tumor di bagian wajah sudah sejak kelas 1 SD. Bertahun-tahun ia menjalani hidup dengan penyakit yang ia deritanya. Untuk mengetahui informasi terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok, ada Wawan Sugandi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Wawan. Ya, terima kasih rekan Firda. Kabupaten Lombok Timur itu usia 23 tahun bernama Elisa Umaini, di mana Elisa Umaini ini itu mengidap penyakit tumor di bagian wajahnya itu sudah bertahun-tahun lamanya. Itu semenjak kelas 1 SD kabarnya. Di mana dia juga telah melakukan beberapa kali operasi. Yang operasi kedua itu Tribuners dia sempat mengalami koma. Mulianya Elisa Umaini ini bercita-cita ingin sekali untuk menghafal Al-Quran, Tribuners. Namun memang karena kondisi fisiknya, di mana tumor yang menggerogoti bagian wajahnya itu, di mana sudah menutupi sebagian mata yang ada, dan itu mengganggu penglihatannya dalam membaca kalimat-kalimat di dalam ayat suci Al-Quran tersebut. Maka dari itu Elisa Umaini ini berharap sekali dibantu untuk dibantu untuk melakukan operasi di bagian mata tersebut. Di mana juga pada Elisa Umaini ini dari cita-cita mulianya itu kemudian dilihat atau didengar oleh Dirjen Kementerian Sosial, yakni Heri Hikmat. Pak Heri Hikmat pada minggu kemarin itu berkunjung ke kediamannya yang ada di Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur untuk memberikan bantuan. Di mana di sana wanita yang akrab dipanggil Elis ini diberikan santunan uang sebesar 120 juta lebih. Di mana Kemensos juga di sini bekerja sama dengan kitabisa.com. Di samping itu Kemensos juga telah menyiapkan berbagai upaya untuk membantu wanita Malang yang terkena penyakit tumor di bagian wajahnya ini, di mana Kemensos siap memfasilitasi Elis untuk melakukan operasi yang kabarnya itu akan diselenggarakan di Surabaya begitu. Dan kita berharap juga tentu kesehatan atau apa yang dicita-citakan oleh Elis, yang dimana pada saat ini Elis ini sedang menginjak sedang memasuki fase di mana dia menjadi mahasiswa di Universitas Hamzah Wadi Pancor. Dan kita doakan juga ke depannya apa yang menjadi cita-cita dari Elis ini bisa tercapai, yakni bisa membaca atau bisa menghafal Al-Quran. Karena pada saat tribunlombok.com bertanya juga sama Elis, apa sih kira-kira yang membuat dia kuat atau tabah menghadapi ujian, bahkan ujian yang bertahun-tahun dia
mengalami mengalami tumor di bagian wajahnya ini, di mana dia menjawabnya obat paling istimewa yang dia rasakan saat ini adalah obat dari Al-Quran. Ya, Firda, begitu laporan singkat saya pada malam hari ini. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Wawan dari Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Habib Rizik Syihab atau HRS dinyatakan bebas bersyarat setelah menjalani masa tahanan sejak 12 Desember 2021 lalu. Rizik keluar dari Lembaga Pemasyarakatan atau LP Cipinang, Jakarta Timur pada Rabu 27 Juli hari ini. Dalam keterangan resminya, Rizik menyatakan ucapan terima kasih dan rasa syukur kepada pihak yang membantunya dalam hal advokasi. Rizik dinyatakan bebas bersyarat selesai menjalani sepertiga masa tahanannya. Dalam konferensi pers di Markas Syariah Petamburan tersebut, Rizik membeberkan alasannya tak mengembar-gemborkan kabar bebasnya. Proses bebas bersyarat memang sengaja tak diumumkan karena membutuhkan proses detail dan wajib dipenuhi oleh Rizik Syihab. Hal itu yang membuatnya ingin menjaga agar tak melakukan kesalahan hingga terwujudnya pembebasan bersyarat ini. Pasalnya apabila Rizik melakukan pelanggaran, maka akan ditangkap kembali dan melanjutkan sidang dan ditahan selama 1 tahun. Selain itu, Rizik juga menyatakan bahwa pembebasan dirinya murni atas prosedur yang ia penuhi bersama tim kuasa hukumnya, yang menegaskan bahwa ia bisa menghirup udara bebas, bukan pemberian pihak manapun, dan harus menjadikan istrinya menjadi jaminan. Ditjen Pas Kemenkumham membenarkan eks-pentolan Habib Rizik Syihab resmi bebas dari rumah tahanan Lembaga Pemasyarakatan atau LP Cipinang selesai menjalani masa tahanan sejak 12 Desember lalu. Koordinator Humas dan Protokol Ditjen Pas Kemenkumham Rika Aprianti menjelaskan Habib Rizik bebas setelah mendapatkan pembebasan bersyarat mulai Rabu 20 Juli 2022. Rika menyebut Habib Rizik telah memenuhi syarat administratif dan substansif untuk mendapatkan hak remisi dan integrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2002. Habib Rizik Syihab sudah menjalani masa penahanan sejak 12 Desember 2020 dengan 3 tindak pidana antara lain kekarantinaan kesehatan hingga penyebaran berita bohong. Lebih jauh, Rika mengungkap jika Habib Rizik baru bebas murni pada 10 Juni 2024 nanti. Saat ini hingga 10 Juni 2024, Habib Rizik berstatus bebas bersyarat. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan 2 lokasi yang diduga menjadi tempat Brigadir J atau Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Menurut analisis keluarga, ada kemungkinan Brigadir J tidak meninggal di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Ada kemungkinan Brigadir J meninggal dunia saat mengawal istri dan anak Irjen Verdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Dugaan tersebut muncul karena di hari tewasnya Brigadir J, yakni pada Jumat 8 Juli pukul 10 pagi, pihak keluarga masih bisa berkomunikasi lewat WhatsApp dengan Brigadir J. Bahkan Brigadir J juga masih bisa merespons pesan yang dikirim ke grup WhatsApp. Ia juga sempat berpamitan ke orang tuanya akan mengawal istri dan anak komandannya dari Magelang ke Jakarta dengan estimasi waktu perjalanan selama 7 jam. Namun pada pukul 5 sore tepat, saat orang tua hendak menelpon, nomor Brigadir J tak bisa dihubungi dan malah diblokir. Nomor yang diblokir oleh Brigadir J yakni nomor ayah, ibu, kakak, dan adiknya. Tak hanya diblokir, ponsel-ponsel milik keluarga Brigadir J sempat diretas dan tak bisa digunakan selama lebih dari seminggu. Kamarudin menyampaikan ada 2 kemungkinan terkait lokus delikti atau tempat kejadian perkara. Kemungkinan besar yang pertama terjadi di Magelang dan Jakarta. Yang kedua yakni di rumah Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta Selatan. Sehingga keluarga menduga Brigadir J dibunuh secara terencana di Magelang. Kamarudin mengungkapkan kemungkinan ada dugaan pelaku ingin menguasai handphone Brigadir J dengan mengetahui password. Sebelum dibunuh, ada dugaan pemaksaan untuk membuka password handphone. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari kuasa hukum Brigadir J Kamarudin Simanjuntak. Di dokumen elektroniknya lebih jelas ya, kalau di print jadi agak ini. Atau antara pukul 10 pagi hari sampai dengan pukul 17. Lokus deliktinya adalah kemungkinan besar antara Magelang dan Jakarta. Itu
Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, lokus deliktinya di rumah dari Propam Polri sama dinas. Duren 3 kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Nah, itu. Jadi alternatif pertama lokus deliktinya itu antara Magelang, Jakarta. Kenapa bisa begitu? Karena mayat ditemukan di situ berdasarkan permohonan visum dari Kapolda Selatan di rumah tadi Propam Polri di Komplek Polri Duren 3 kawasan Pancoran, Jakarta Selatan dengan Jakarta. Kemudian ada pun yang menjadi pelapor adalah tim penasihat hukum daripada keluarga almarhum dengan terlapor dalam lidik. Karena kami tidak mau membuat laporan sebagai terlapor yang disebut dengan Barada E, karena menurut perhitungan kami berdasarkan fakta-fakta tidak mungkin yang bersangkutan yang melakukan ini, atau setidaknya menurut perkiraan kami ada terjadi beberapa orang, nah, bukan hanya satu orang atau dua orang. Jadi ada beberapa orang, ada yang berperan pistol, ada yang berperan memukul, ada yang berperan melukai dengan senjata tajam, bahkan mungkin dengan sangkur atau dengan apa namanya itu laras panjang itu loh. Jadi dengan banyaknya luka, dengan banyaknya. Jalan Bandara Samratulangi Likupang rencananya akan dibangun menunjang daerah pariwisata super prioritas Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Sesuai rencana, jalan ini merupakan akses langsung turis menuju Likupang dari Bandara Internasional Samratulangi. Demi mewujudkan infrastruktur jalan tersebut, Pemprov Sulut harus membebaskan lahan. Pasalnya jalan itu terasenya masuk pemukiman masyarakat di Desa Tatelu Rondor, dan Wasian, Kecamatan Dimembe, Minahasa Utara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Rio Nur yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rio. Iya, terima kasih rekan Firda. Jadi pemerintah mencanangkan untuk membangun jalan Bandara Samratulangi hingga ke Likupang. Likupang ini merupakan daerah pariwisata 5 yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana salah satu infrastruktur pendukung daerah ini adalah jalan Bandara Samratulangi sampai ke Likupang di kawasan ekonomi khusus, di mana untuk menunjang pembangunan jalan ini pemerintah provinsi harus melakukan pembebasan lahan jalan membentang dari satu trase yang akan dilalui adalah jalan di desa Tatelu dan Desa Tatelu Rondor. Pemerintah sejak 2 tahun lalu berupaya membebaskan lahan dari desa ini, karena jalan pelebaran jalannya nanti itu akan menyerempet pemukiman warga, bangunan maupun pagar bagian depan halaman. Sementara di sini sudah banyak tanah yang dibebaskan oleh pemerintah, banyak juga warga yang mendukung untuk dilebarkan jalan untuk menuju ke kawasan daerah super prioritas Likupang ini, di mana di tepi jalan ini bagi tanah yang sudah dibebaskan dipatok oleh pemerintah, menerangkan bahwa lahan itu sudah terbayarkan, sementara prosesnya juga masih terus berlangsung karena ini melibatkan 3 desa, warga di 3 desa yang rumahnya berada di tepi jalan. Namun masalah masih terus berproses, pembangunannya sendiri masih jauh dari harapan karena jalan ini membentang sekitar 40 km, namun baru sangat sedikit jalan yang dibebaskan untuk mewujudkan jumlah 40 km ini. Demikian rekan Firda.
Ya, baik. Terima kasih rekan Rian Nur dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri membantah kabar mengenai Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan yang melarang keluarga Brigadir J membuka peti jenazah. Brigjen Hendra tak pernah melarang keluarga Brigadir J membuka peti jenazah. Bahkan Brigjen Hendra disebut juga tak mengantar jenazah Brigadir J alias Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat ke Jambi. Pemeriksa Utama Divisi Propam Polri, Kombes Pol Leonardo Simatupang mengungkapkan dirinya yang saat itu hadir dan mengantar peti jenazah Brigadir J ke Jambi. Leonardo menegaskan Brigjen Hendra tak ada di lokasi saat peti jenazah diantarkan ke rumah duka. Brigjen Hendra baru tiba di rumah duka seusai jenazah dimakamkan. Kedatangan Karopaminal tersebut atas permintaan keluarga. Di rumah duka pun dijelaskan Kombes Leonardo, Brigjen Hendra juga diminta untuk menjelaskan kronologi kejadian kepada pihak keluarga. Kombes Leonardo membantah soal tuduhan Brigjen Hendra yang melarang membuka peti jenazah. Leonardo mengungkapkan isu larangan buka peti jenazah disebutkan terlalu melebar. Apalagi ada informasi yang menyebut dirinya meminta pihak keluarga menandatangani sebuah surat. Sebelumnya, Karopaminal Polri Brigjen Hendra diduga melarang saat pihak keluarga membuka peti jenazah Brigadir J. Karena hal itu, pihak keluarga meminta agar Brigjen Hendra dinonaktifkan seperti Kadif Propam Polri Irjen Ferry Sambo. Polri memastikan pertemuan antara Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dengan ex-Kadif Propam Polri Irjen Ferry Sambo tak akan mempengaruhi proses penyidikan kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir J alias Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo mengungkapkan, penyidik dalam menjalankan tugasnya memiliki kode etik dan profesi. Penyidik juga akan melakukan proses penyidikan secara objektif dan profesional. Apabila penyidik mencoba tidak profesional, Dedy menegaskan hal itu bisa dilaporkan dan dituntut sesuai aturan yang berlaku. Dedy menilai pelukan yang diberikan Irjen Fadil Imran kepada Irjen Ferry Sambo merupakan bentuk empati. Hal itu tidak akan mempengaruhi proses penyidikan yang saat ini sedang berlangsung. Sebelumnya, ex-Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferry Sambo menangis di pelukan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran. Momen tersebut terekam dalam sebuah video berdurasi 24 detik yang tersebar di kalangan awak media. Fadil menyebut kedatangannya menemui Ferdy Sambo adalah sebagai bentuk dukungan moral agar bisa tegar dalam kasus yang sedang dialami. Mantan Kapolda Jawa Timur itu menerangkan sebagai manusia permasalahan apapun bisa terjadi kepada siapapun. Dalam video tersebut, Ferdy Sambo menghampiri Fadil Imran yang sudah menunggu di ruang kerjanya. Hal ini terlihat karena terpampang sebuah foto Ferdy Sambo berdampingan dengan foto Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo. Pertemuan yang hangat itu diawali dengan jabatan tangan antara keduanya. Setelah itu, Fadil langsung memeluk Ferdy Sambo. Terlihat Ferdy Sambo menangis di pundak Jenderal Bintang 2 tersebut. Pelukan hangat itu terlihat juga cukup lama. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo. Itu hal yang mutlak yang harus dilakukan. Dan pada kesempatan hari ini juga disampaikan kepada teman-teman sebagai wujud keterbukaan dari penyidik. Insya Allah besok dari pihak keluarga akan diterima oleh penyidik dan tentunya didampingi oleh pihak pengacaranya. Nanti penyidik dalam hal ini akan menyampaikan kepada kedokteran forensik, mengumumkan kepada atau menyampaikan kepada pihak keluarga dan pengacaranya tentang hasil otopsi yang sudah dilakukan. Dari hasil otopsi yang dilakukan nanti ada gambaran dari pihak keluarga, pihak pengacara untuk apa? Untuk menghindari spekulasi yang berkembang saat ini. Saya menyampaikan dalam hal ini, tolong biar orang-orang yang expert di bidangnya itu yang menyampaikan. Kayak contoh misalnya, luka karena benda ini, karena benda ini. Ini kan dibawa ke arahnya ke persepsi lagi, spekulasi lagi. Karena apa? Orang yang menyampaikan bukan orang yang expert di bidangnya. Ketika besok akan disampaikan oleh dari pihak tim kedokteran forensik Polri, itu nanti akan membuat informasi ini akan semakin lebih jelas dan juga bisa dipahami oleh.
Warga Tebet, Jakarta Selatan dihebohkan dengan kebocoran gas di tengah pengerjaan proyek halte bus Transjakarta, tepatnya di Jalan MT Haryono pada Rabu 27 Juli siang. 20 Juli siang maksud kami. Kebocoran gas tersebut juga mengakibatkan kepulan asap pekat membumbung tinggi. Seorang warga bernama Aji mengungkapkan kebocoran gas terjadi sekitar pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Kebocoran gas tersebut membuat warga di sekitar lokasi panik dan melarikan diri. Haji yang merupakan pedagang ketupat sayur juga sempat menyelamatkan diri meninggalkan gerobaknya. Area Head PGN Jakarta Sheila Marlianti mengungkapkan kebocoran pipa gas bumi tersebut terjadi pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Saat ini petugas tim penanganan gangguan atau TPG PT PGN TBK sudah memeriksa lokasi dan memastikan infrastruktur sekeliling dalam kondisi aman. TPG juga sudah mengamankan area sekitar dari aktivitas warga dengan memasang safety line. Sheila memastikan petugas juga dalam proses identifikasi, dampak kejadian, serta rencana perbaikan sesegera mungkin. Ditanya soal penyebab kebocoran pipa gas bumi, Sheila menjawab pihaknya saat ini masih melakukan investigasi. Namun dugaan sementara disebabkan karena aktivitas pihak ketiga di sekitar lokasi. PT PGN TBK juga telah berkoordinasi bersama pihak terkait untuk mengidentifikasi pelanggan yang juga terdampak. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firananda, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!